Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 27 Mei 2025. Maut dalam sebuah panci. 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sengat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada masa kelaparan yang parah, makanan menjadi sangat langka. Nabi Elisa meminta hambanya untuk memasak sepanci besar sup guna memberi makan para muridnya. Salah seorang murid pergi ke ladang untuk mengumpulkan sayuran dan menemukan labu liar. Tanpa mengetahui bahwa labu tersebut beracun, ia memetik dan mengirisnya lalu mencampurkannya ke dalam rebusan. Ketika para murid mencicipi sup itu, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah dan berseru, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa kemudian meminta tepung, menambahkannya ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Setelah itu, sup tersebut tidak lagi berbahaya. 2 Raja-Raja 4 ayat 40-41. Betapa luar biasanya jika saat ini sedikit tepung dapat menetralkan zat berbahaya dalam makanan. Sayangnya, keajaiban seperti itu hanya terjadi pada zaman Elisa. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam memilih bahan makanan, terutama karena beberapa zat tambahan seperti eksitotoksin, termasuk monosodium glutamat atau MSG, atau vetsin, dan aspartam atau pemanis utama dalam Nutraceutics dan beberapa produk makanan dan minuman, dapat menjadi racun bagi sebagian orang. Menurut Dr. Russell Blaylock, penulis Excitotoxins, The Taste That Kills, Excitotoxins, rasa yang membunuh. Excitotoxins adalah neurotransmitter di otak yang berfungsi sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Namun, jika zat ini menumpuk dalam kadar yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan tubuh, misalnya ketika MSG atau aspartam ditambahkan di dalam makanan, maka zat tersebut dapat menjadi racun bagi neuron. Akibatnya, neuron menjadi terlalu aktif, mengirimkan impuls secara berlebihan hingga akhirnya kelelahan dan rusak. Penelitian menunjukkan bahwa efek merusak dari excitotoxins dapat berkontribusi pada penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, demensia, AIDS, dan gangguan neurodegeneratif lainnya. Sistem perlindungan otak seharusnya mampu mencegah masuknya zat-zat berbahaya, tetapi mekanisme ini tidak sepenuhnya berkembang pada bayi dan anak-anak sehingga mereka lebih rentan. Bahkan pada orang dewasa, penghalang ini bisa melemah akibat cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, pola makan rendah kalori, atau stres fisik yang berlebihan. Menjaga sistem perlindungan ini tetap kuat membutuhkan energi seluler yang cukup serta asupan antioksidan seperti vitamin C dan E, serta mineral seperti magnesium. Seberapa besar dampak negatif MSG atau aspartam pada seseorang bergantung pada berbagai faktor, termasuk kecenderungan genetik terhadap excitotoxins. Tuhan, berikanlah aku pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera, agar aku tidak tanpa sadar memasukkan maut ke dalam panci. Risa Rafferty. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan yang selalu Engkau berikan bagi kami semua hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dan merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini, dan kami akan memulaikan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah semua rencana kami, semua permasalahan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan. Biarlah semuanya boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyertai kami ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini
Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.